Jadi eh, di antara pembatal sholat itu ya al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Itu hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau kita makan atau minum itu sholat kita batal. Terus apakah menelan makanan yang terselip di gigi itu masuk kategori makan yang membatalkan sholat? Itu masih pro kontra. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu bukan termasuk makan yang membatalkan sholat. Tapi ada yang mengatakan itu termasuk makan dan membatalkan sholat. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, ya kita tidak perlu menelannya. Tidak perlu menelannya. Ya berarti itu bisa kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan ingus dan ludah. Jadi analoginya itu ke ingus atau ludah. Jadi Rasulullah SAW kalau ingin meludah itu, kalau ketika masjidnya masih berupa hamparan pasir, itu yang penting tidak meludah di depan karena nggak sopan kepada Allah, terus tidak di sisi kanan, tapi meludahnya itu di sisi kiri. Cuman kalau sholat jamaah kanan kiri kan ada tetangga sholat ya, mungkin di bawah kaki kita ya. Tinggal kalau itu ludah itu dulu kafarotnya itu ditutupi pasir. Jadi itu salah satu alternatif ya. Jadi diperlakukan sebagai ludah dan boleh diludahkan di tanah. Tapi kalau masjidnya berkeramik, bertegel, ya boleh kita keluarkan itu dengan tisu atau sapu tangan. Jadi disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah ketika pilek itu ya kadang menggunakan ujung baju, kadang menggunakan kerah baju ya. Dan itu menunjukkan bahwa menggunakan sarana lain diperbolehkan, terutama seperti tisu ya. Jadi kita keluarkan dengan tisu, terus kita masukkan ke saku. Doa apa itu nanti nggak melakukan banyak gerakan sehingga kita terancam sholat batal karena banyak gerakan itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Ya menurut pendapat yang moderat, pembatal sholat atau gerakan yang banyak yang membatalkan sholat itu gerakan yang melebihi kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu 5 kali gerak, ya 5 kali gerak itu tidak membatalkan. Tapi kalau kebutuhannya hanya 3 kali gerak, mungkin lebih dari itu bisa dikatakan banyak dan bisa berpotensi. Itu menurut pendapat yang moderat. Kalau mengikuti pendapat yang longgar, itu nggak perlu khawatir lagi. Seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ali Tontowi itu ya. Jadi gerakan banyak gerak yang membatalkan sholat itu beliau membuat ilustrasi, tapi ini bukan pendapat beliau pribadi ya. Mungkin beliau hanya menghikayatkan pendapat sebagian orang. Jadi kalau ada kita itu dari jarak 20 meter melihat orang melakukan gerakan yang banyak, terus kita itu berkomentar, dia itu sholat kok banyak gerak, maka itu sholatnya masih sah. Tapi kalau orang yang melihat dari jarak 20 meter itu mengatakan, itu kok olahraga kok di masjid, baru gerakannya itu dianggap membatalkan, karena berarti saking banyaknya ya. Jadi intinya kalau ada sisa makanan, bisa kita ambil terus kita masukkan ke dalam saku. Jadi daripada tadi masuk ke polemik bahwa itu termasuk kategori makan dan membatalkan sholat. Mungkin itu untuk apa istilahnya kalau ada kasus ada sisa makanan yang terselip di gigi. Ada pertanyaan lain?